Halo, saya Sumarko. Selamat datang di channel Halim 2020. Orang sales dalam melaksanakan pekerjaannya memang sering berada di luar kantor. Nah, karena mereka sering berada di luar kantor, tentu lebih sulit memonitor kegiatannya. Di luar kantor mereka ketemu siapa aja, kita juga nggak tahu. Ngapain aja, kita juga nggak tahu. Jadi lebih sulit basically untuk melihat apakah kerjaan mereka sudah sesuai. Tapi kalau ditanya, tentu orang salesnya jawab, oh iya, kita sudah melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang sales. Kita di lapangan sibuk engaging the clients. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, kenapa masih banyak orang yang kurang yakin akan hal itu? Mengapa masih banyak yang berpikiran bahwa orang sales masih kurang produktif? Termasuk manajemen. Manajemen juga merasakan hal itu. Manajemen merasakan bahwa orang sales kayaknya bisa lebih produktif. Tapi kalau ditanya kurang produktifnya di mana, agak sulit untuk menjelaskan. Atau kalau ditanya bagaimana seharusnya orang sales supaya lebih produktif, juga agak sulit untuk menjelaskan. Nah, masalah ini sebenarnya cukup lebar. Ibaratnya seperti puncak gunung es. Yang kelihatan hanya gunung es, tapi yang di bawahnya nggak kelihatan. Nah, tapi ada satu yang ingin saya highlight di sini, yang ingin saya discuss di sini, yaitu bahwa orang sales ternyata memang sering mencari di tempat yang salah. Nah, apa maksudnya itu? Mari kita lihat. Sebelum kita discuss lebih detail mengenai hal tersebut, saya ingin berbagi satu cerita yang menarik. Dulu, saya pernah membaca satu buku, judulnya Burung Berkicau, karangan Anthony de Mello. Isinya adalah cerita-cerita pendek, umumnya berupa petuah atau nasihat. Nah, di dalam buku tersebut ada satu cerita menarik, cerita pendek yang menarik, dan selalu saya ingat. Judulnya Mencari di Tempat yang Salah. Coba kita baca sama-sama. Seorang tetangga melihat Nasruddin berjongkok di depan rumah sambil mencari sesuatu. Lalu tetangganya bertanya, apakah yang Anda sedang cari? Jawab Nasruddin, kunciku yang hilang. Lalu dua-duanya berjongkok mencari kunci yang hilang tersebut. Kemudian tetangganya bertanya, di manakah kuncimu yang hilang itu? Jawaban Nasruddin, hilangnya di dalam rumah. Wah, tetangganya kaget. Lalu, kenapa Anda mencarinya di sini? Maksudnya di luar rumah. Jawab Nasruddin, karena di sini lebih terang. Nah, kalau Anda lihat ceritanya agak unik kan? Nah, menurut pendapat Anda, bagaimanakah sosok Nasruddin ini? Coba Anda pikirkan. Sewaktu saya memberi kuliah S2 di kampus, saya juga sering memperlihatkan cerita ini. Saya share cerita ini di dalam kelas, sekedar ingin mendengar pendapat dari para mahasiswa tentang bagaimana pendapat mereka tentang sosok Nasruddin ini. Jawabannya, ada yang bilang ini orang bodoh. Ada yang bilang orang ini naif. Tapi ada juga yang heran, kok bisa ya seperti itu? Nah, basically pada umumnya kebanyakan mereka menjawabnya bahwa orang ini adalah orang bodoh. Nah, lalu saya bilang, coba percaya nggak kalau saya bilang hal yang persis seperti ini, kejadian yang persis seperti ini, itulah yang seringkali dilakukan oleh orang sales. Termasuk sales yang senior. Wah, semua pada kaget. Kok bisa ya? Nah, kemudian saya tanya lagi,
tadi kan Anda bilang, orang ini, sosok Nasarudin ini adalah orang bodoh. Apakah itu artinya banyak orang sales yang bodoh? Well, setahu saya, sepanjang yang saya tahu, orang sales justru pintar-pintar semua. Nah, kalau begitu, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Nah, sekarang coba kita lihat lebih jauh lagi mengenai hal ini. Sekarang coba kita lihat gambar di sebelah ini. Ini adalah contoh struktur organisasi pada klien, baik yang formal maupun yang informal. Nah, kita pernah bahas secara lebih mendetail dan lebih mendalam tentang struktur organisasi pada klien di seri Best Practices in Corporate Sales Management. Kalau Anda ingin lihat lagi, silahkan tonton videonya. Nah, misalkan saja ini adalah struktur organisasi dari klien yang sedang di-engage oleh orang sales tersebut. Nah, di sini, di gambar ini, memperlihatkan orang-orang yang terlibat di dalam proses pembelian, atau sering juga disebut sebagai the client buying journey. Nah, kalau Anda ingat, client buying journey ada 4 tahap di dalamnya. Tahap pertama yaitu identifikasi kebutuhan. Jadi, klien mendefinisikan apa kebutuhannya. Lalu, tahap kedua ada proses pencarian solusi, yaitu mereka mencari alternatif-alternatif apa nih untuk solve kebutuhan tersebut. Nah, lalu masuk ke tahap ketiga yaitu requirement building, yaitu mereka membuat list dari requirements atau spesifikasi dari solusi yang diinginkan tersebut. Barulah masuk ke tahap keempat, yaitu vendor selection atau sebut sebagai tahap tender. Nah, gambar ini memperlihatkan orang-orang yang terlibat di dalam 3 tahap pertama. Di dalam 3 tahap di dalam the client buying journey. Nah, kalau dilihat di gambar ini, ada kepala divisi IT atau Kadif IT, ada kabiro aplikasi, ada kabiro server, dan sebagainya. Inilah orang-orang yang terlibat di dalam 3 tahap pertama, digambarkan berupa org structure, baik yang formal maupun yang informal. Nah, yang informal itu termasuk karakteristik dari setiap orang ini yang dilihat dalam 5 variabel. Nah, apakah kelima variabel itu? Nah, coba Anda lihat di atas kan ada 5 kotak kecil. Nah, masing-masing kotak itu adalah variabel yang berbeda. Misalkan yang pertama adalah variabel buying role. Jadi ini menggambarkan apakah orang ini, misalkan Kadif IT ini, dia sebagai apa dalam hal ini? Role-nya. Apakah sebagai approval atau decision maker? Nah, dalam hal ini kalau Anda lihat, dia adalah sebagai approval, yaitu dengan kode A di kolom kecil yang paling kiri. Nah, selanjutnya orang-orang yang lain juga didefinisikan sebagai apa nih? Decision maker, evaluator, atau sebagai user. Nah, itu variabel yang pertama. Lalu variabel yang kedua, adaptability to change. Itu yang kotak isinya ada inovator, visionary, dan sebagainya. Orang yang sifatnya inovator, dia yang berani mengadop hal-hal yang baru, teknologi terbaru misalkan. Walaupun masih risky, tapi dia selalu mencari yang terbaru. Nah, itulah karakteristik orang yang sifatnya inovator dan masuk dalam variabel adaptability to change. Lalu ada variabel status, yaitu bagaimana nih statusnya atau hubungannya antara Anda, seorang sales, dengan klien. Apakah orang ini statusnya adalah mentor, atau supporter, atau netral, dan seterusnya. Kalau Anda masih ingat, yang disebut mentor adalah orang yang berusaha supaya Anda menang di proyek ini. Nah, lalu ada variabel keempat, yaitu coverage, yaitu kotak yang keempat, yaitu apakah hubungan Anda dengan klien in-depth. Jadi Anda sangat
dekat, sangat erat, atau jarang kontak, brief contact, atau bahkan no contact at all. Nah, itu coverage Anda terhadap orang ini di dalam struktur organisasi. Lalu ada variabel kelima, yaitu variabel rank and influence. Jadi, bagaimana orang-orang ini di dalam struktur organisasi, rank dan influence-nya. Nah, kalau Anda lihat di sini, ada 4 kelompok. Yang pertama, yang warna hijau, adalah disebut sebagai inner circle, adalah orang-orang yang mendrive, yang berinisiatif, yang menginitiate sesuatu. Jadi mereka driving the outcomes. Lalu ada kelompok kedua yang warnanya gray, yaitu orang yang make things happen. Dialah eksekutor. Lalu ada kelompok ketiga, yaitu orang yang watching what happens. Jadi mereka sebenarnya tidak punya influence, mereka hanya menonton. Jadi kalau misalkan ada perusahaan ingin memindahkan pabrik dari kota ini ke kota yang lebih kecil. Nah, yang mendrive adalah orang inner circle. Dia yang menginitiate. Lalu yang menjalankan, eksekutornya adalah orang yang make things happen. Lalu ada juga yang hanya menonton. Dia tahu kenapa perusahaan memindahkan pabriknya, tapi dia hanya menonton saja. Nah, lalu ada kelompok keempat, yaitu orang yang wondering what happens. Jadi dia melihat, wah perusahaan nih mindahin pabrik, tapi dia nggak tahu kenapa. Nah, itulah ada orang yang masuk kelompok sebagai wondering what happens. Nah, lalu tadi saya sebut bahwa orang-orang di dalam org structure ini adalah orang-orang yang terlibat di dalam 3 tahap pertama di dalam client buying journey. Nah, lalu yang tahap keempat, tahap tender. Siapakah orang-orang itu? Orang-orang itu adalah orang-orang purchasing, orang-orang procurement. Mereka lah yang terlibat dalam proses pemilihan vendor di dalam tahap tender. Nah, kenapa orang tender nggak diperlihatkan di dalam org structure ini? Well, karena orang procurement atau purchasing, waktu mereka melakukan administrasi tender, sifatnya lebih ke administratif. Coba kalau dilihat, dalam proses tender, semuanya mostly administratif. Baik metodenya 2 sampul, misalkan ada sampul teknis, ada sampul harga, lalu mereka menentukan tornya seperti apa, RFP-nya seperti apa, lalu tinggal undang vendor, dan sebagainya. Jadi dengan kata lain, prosesnya lebih pada administratif pengadaan. Nah, sekarang coba Anda lihat. Pada umumnya, dengan siapakah orang sales paling sering ketemu, paling suka ketemu di dalam org structure ini? Jadi, sekali lagi, Anda sudah melihat inilah orang-orang yang berada di dalam klien, yang terlibat di dalam the client buying journey. Nah, orang sales pada umumnya lebih sering ketemu siapa? Lebih suka ketemu dengan siapa? Jawabannya yang paling logikal adalah mereka akan sering ketemu dengan orang yang paling gampang diajak ketemu. Nah, siapakah di dalam struktur organisasi ini menurut Anda yang paling gampang dihubungi, yang paling gampang diajak ketemu? Coba, apakah Anda bisa tebak? Kalau menurut saya, yang paling gampang diajak ketemu adalah para mentor dan supporter. Kenapa? Karena mereka justru adalah orang-orang yang ingin Anda menang. Tentu dengan begitu mereka gampang dihubunginya. Kalau ada orang sales, telepon, Pak, besok ada waktu nggak? Oh, ya, langsung di-okein. Itulah mentor dan supporter. Mereka gampang diajak ketemu orang-orang sales. Sehingga wajar sekali kalau orang sales lebih sering ketemu mereka, lebih sering menghabiskan waktu dengan mereka. Nah, selain itu, siapa lagi yang gampang diajak ketemu? Misalkan saja adalah orang-orang yang masuk dalam kelompok wondering what happened. Mungkin saja. Nah, lalu siapa lagi? Orang-orang procurement. Karena orang procurement kan
mengundang orang sales untuk ikut tender. Jadi mungkin lebih mudah untuk dihubungi. Nah, kira-kira orang-orang itulah yang sering dihubungi oleh orang sales. Jadi sekali lagi, orang sales lebih sering ketemu, lebih sering menghabiskan waktu untuk orang-orang ini. Padahal yang seharusnya orang sales lebih sering engage, menurut Anda siapa? Kalau dilihat, harusnya yang lebih sering di-engage adalah para enemy. Nah, mungkin Anda tanya, enemy ini siapa? Well, dalam hal ini bukan artinya musuhan secara personal, bukan. Tapi enemy adalah orang-orang di dalam klien, di dalam struktur organisasi ini yang ingin kompetitor Anda lah yang menang. Bukan Anda, tapi kompetitor Anda yang menang. Nah, justru orang-orang itulah harusnya di-engage, dirangkul, setidaknya agar mereka netral. Nah, mungkin itulah yang seharusnya orang sales spend lebih banyak waktu di lapangan, mengengage orang-orang yang enemy atau non-supporter, sehingga mereka menjadi at least netral. Lalu berikutnya, yang perlu orang sales engage actually adalah yang inner circle dan yang make things happen, yaitu yang warna hijau dan yang warna gray. Karena orang-orang inilah yang penting bagi orang sales dalam memformulasikan strategi apa yang akan dipakai untuk memenangkan proyek ini. Karena orang-orang inilah yang driving the outcomes, yang make things happen. Mungkin orang-orang ini sulit diketemui, yaitu para enemy, para non-supporter, para inner circle, dan juga kelompok make things happen. Mereka mungkin sulit dihubungi, sulit diketemui, tapi justru mereka lah yang perlu invest waktu bagi orang sales untuk di-engage. Nah, kalau Anda lihat, sekali lagi, orang sales lebih prefer meng-engage yang gampang dibandingkan yang sulit, walaupun sebenarnya itu yang penting. Nah, kalau Anda lihat, ini kan sebenarnya kurang produktif. Nah, coba sekali lagi kita lihat cerita yang sebelumnya tentang Nasaruddin. Situasinya mirip kan dengan Nasaruddin. Kalau di cerita sebelumnya, problemnya adalah di dalam rumah. Kuncinya hilang dalam rumah. Itulah problem yang harus di-engage. Tapi dia mengerjakan yang gampang, yaitu cari di luar rumah. Walaupun, kurang relevan. Sama demikian dengan orang sales. Dalam hal ini, orang sales akan lebih produktif kalau dia meng-engage yang betul-betul seharusnya, yaitu yang tadi, para inner circle, kelompok make things happen, para enemy, dan para non-supporter. Itulah orang-orang yang seharusnya orang sales invest waktu lebih banyak di lapangan untuk meng-engage mereka. Tapi karena sulit, orang sales lebih prefer engage yang tadi, yang gampang, yaitu para mentor, para supporter, orang procurement, dan juga mungkin yang wondering what happens. Nah, itulah yang dimaksud dengan orang sales sering berinteraksi dengan orang yang salah. Bukan karena mereka bodoh, karena itu adalah lebih gampang. Ya, sekali lagi, jadi walaupun kegiatannya mungkin kurang efektif, kurang relevan, tapi karena lebih gampang, itulah yang sering dijalankan oleh orang sales di lapangan. Nah, balik lagi, apakah mereka bodoh? Well, menurut Anda sendiri bagaimana? Jadi sebenarnya apa yang terjadi di sini? Yang sebenarnya terjadi adalah dalam atau untuk mencapai kuotanya, orang sales ini lebih mengandalkan low hanging fruits dan falling fruits. Nah, apa yang dimaksud dengan low hanging fruits? Yaitu adalah project-project atau deals yang mudah didapat, yang mudah dimenangkan. Falling fruits lebih hebat lagi. Ini adalah project-project yang seolah-olah menunggu untuk orang sales ini datang dan petik. Selain itu, dia juga mengandalkan faktor-faktor keberuntungan yang lainnya. Misalkan saja, kebetulan semua klien yang dia pegang adalah klien yang gampang, yang mudah, yang gemuk, yang basah. Atau mungkin juga kebetulan
kompetitornya nggak banyak dalam hal ini. Nah, itulah contoh-contoh faktor-faktor keberuntungan yang diandalkan dalam mencapai kuotanya. Dan karena dia bisa achieve kuota, dia juga sering dianggap sebagai star performer. Seorang sales yang bagus, yang perform well karena bisa achieve kuota. Walaupun mungkin orang-orang di kantornya tahu dan paham bahwa dia achieve kuota karena lebih faktor keberuntungan. Sebenarnya orang sales ini banyak melakukan kegiatan yang kurang relevan, tapi tetap terlihat sibuk berinteraksi dengan klien. Nah, kalau Anda lihat di slide sebelumnya, dengan siapakah dia lebih sering berinteraksi di lapangan dengan klien? Yaitu dengan orang-orang yang gampang diketemuin, dengan orang-orang yang mudah dihubungin. Padahal, kalau Anda lihat di dalam client buying journey, ada orang-orang lain yang penting dan perlu untuk di-engage. Tapi mungkin karena sulit, dia tidak lakukan. Dia tidak engage orang-orang tersebut. Nah, akibatnya kegiatan dia jadi kurang produktif, kurang efektif. Nah, jadi orang-orang sales seperti ini, kontribusi realnya pada perusahaan adalah minimal. Kenapa minimal? Karena kalau dilihat, dia achieve kuota pun karena lebih ke arah faktor keberuntungan. Bukan karena performance yang bagus atau kerja yang bagus. Jadi orang sales ini sebenarnya kerjanya kurang bagus, tapi dia beruntung. Nah, orang-orang sales seperti ini bisa very costly bagi perusahaan. Kenapa? Well, pertama, gaji orang sales kan sebenarnya cukup besar, tapi dia kurang produktif. Dan yang kedua, budget entertainment bisa habis sia-sia. Nah, kalau Anda tahu, budget entertainment untuk orang sales kan cukup besar juga. Nah, lalu kepada siapakah dia habiskan budget entertainment ini? Yaitu kepada orang-orang yang gampang diketemuin. Jadi dia lebih sering mengajak orang-orang yang gampang diketemuin untuk main golf misalnya, untuk makan di restoran-restoran yang mahal, untuk diajak ketemu ngobrol di kafe. Jadi sayang banget kan budget entertainment dipakai kurang produktif dan kurang efektif. Nah, lalu bagi perusahaan bagaimanakah solusi atau untuk solve problem ini? Agar orang sales bisa lebih produktif, solusinya adalah dengan menerapkan corporate sales management. Dan kalau corporate sales management sudah dijalankan dengan baik dan benar, ini bisa mengurangi celah bagi orang sales untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang relevan. Dan kalau Anda udah lihat di slide sebelumnya, kegiatan-kegiatan yang kurang relevan ini bisa very costly bagi perusahaan. Dan kalau Anda ingin memahami lebih detail tentang corporate sales management, Anda bisa nonton di video seri Best Practices in Corporate Sales Management. See you next time.